Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Nah, kali ini gue lagi nyobain Pixel 3a nih, seri affordable atau terjangkaunya Pixel. So far gue udah pakai ini sekitar 2 minggu dan gue suka. Tapi, nah ada tapinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Yang pertama adalah desainnya. Kalau dilihat secara langsung, desain dari Pixel 3a ini mirip banget sama desainnya Pixel 3. Tapi dengan beberapa perbedaan, kayak ukurannya yang lebih besar sedikit dari Pixel 3, kemudian peletakan speakernya yang berbeda, dan material bodinya yang berbeda juga. Sisi depan dari Pixel 3a ini juga masih terlihat klasik dengan bezel atas bawah yang lumayan tebal, di mana sekarang udah eranya smartphone full screen. Ini jadinya agak berasa ketinggalan. Nah, untuk sisi belakangnya boleh dibilang ini ciri khasnya Pixel banget sih. Tapi khas Pixel sebelum eranya Pixel 4 series ya. Karena desainnya udah berubah di Pixel 4 series. Pixel 1, 2, 3 semuanya pakai model finishing dual texture kayak gini. Bagian atas dekat kamera, finishingnya materialnya itu glossy. Sementara untuk finishing bawahnya pakai material matte atau doff. Ciri khas lainnya dari Pixel adalah tombol power yang kontras dengan warna body. Untuk yang gue pegang ini, Pixel 3 yang gue pakai, warna bodinya itu putih, tapi untuk power buttonnya itu warnanya orange. Oh ya, untuk pilihan warnanya, Pixel 3a ini juga punya pilihan warna yang menarik. Untuk yang gue pakai ini, warnanya clearly white. Tapi warna lainnya ada just black sama purple-ish. Yang purple-ish ini warnanya agak keungu-unguan, tapi nggak ungu banget juga. Unik kan? Jarang ditemuin di brand smartphone lain. Oh ya, untuk di sisi atas bodinya terdapat jack audio 3,5 mm. Jadi masih bisa pakai earphone kabel. Di bagian depan layarnya itu berukuran 5,6 inch dengan bezel yang lumayan tebal di sisi atas dan bawahnya. Layarnya menggunakan layar tipe OLED dengan resolusi 1080 x 2220 pixel dengan aspek rasio 9:18,5. Nah, kalau di Pixel 3, dual speakernya itu kan bertipe front facing, jadi kedua speakernya menghadap ke depan. Nah, di Pixel 3a ini nggak kayak gitu. Speaker bawahnya nggak menghadap ke depan, tapi terletak sejajar dengan port USB-C. Untuk keluaran suaranya sendiri sih, menurut gue udah cukup oke. Oke, sekarang kita ngomongin software dan experience-nya. Ini adalah salah satu keunggulan utama dari Google Pixel, yaitu software-nya. Untuk Pixel 3a ini, dia kan keluaran tahun 2019. Jadi, Google itu menjamin update software-nya hingga 3 tahun ke depan. Jadi, untuk keluaran 2019 ini akan mendapat software update sampai 2022. Ini bahkan lebih lama dari Pixel 3 dan Pixel 3 XL yang support software update-nya cuma sampai 2021. Jadi, nggak usah terlalu khawatir dengan software update-nya. Paling nggak, menurut gue sih masih bakal dapet sampai Android 13. Terus gimana dengan experience pemakaiannya? Tentu saja masih enak dan smooth. Untuk penggunaan harian sih masih nyaman ya. Biarpun memakai SoC Snapdragon 670 yang lebih dikenal sebagai SoC mid-range, tapi untuk task-task daily kayak untuk buka sosmed, untuk WhatsApp, untuk Spotify, untuk YouTube yang biasa gue pakai ini, masih lancar-lancar aja. Tapi dengan catatan, gue nggak pakai Pixel 3a ini untuk gaming berat ya. Udah beda cerita kayaknya kalau dipakai buat gaming berat. Tapi gue masih ngetes pakai game Asphalt 9 sih lancar-lancar aja. Untuk baterainya, Pixel 3 ini berukuran 3000 mAh. So far sih masih cukup oke buat pemakaian harian. Tapi yang pasti, baterai Pixel 3a ini lebih irit dibandingkan baterai Pixel 3 yang dulu udah pernah gue pakai juga. Kemudian kita beralih ke kameranya ya. Seperti yang kita tahu, keunggulan dari Google Pixel itu terutama ada di kameranya. Tapi gimana dengan kamera dari Pixel 3a ini? For your info, kamera Pixel 3a ini beresolusi 12,2 megapiksel dengan f1.8. Hardware kamera Pixel 3a ini sama persis dengan hardware kamera yang dipakai di Pixel 3. Nah, apakah akan ada perbedaan kualitas di sektor kameranya dengan seri Pixel flagship? Yuk, kita coba lihat hasil foto-fotonya.
Setelah gue coba beberapa saat, gue berkesimpulan bahwa kamera dari Pixel 3a ini sebagai pixel affordable, secara kasat mata nyaris nggak ada perbedaan dengan Pixel seri flagshipnya dari segi kualitas. Kalau diperhatikan detail, mungkin ada sedikit perbedaan di reproduksi warna. Tapi kayaknya yang kayak gitu lebih kelihatan kalau dilihat di monitor komputer, bukan dilihat di layar HP. Dan setahu gue, image processing di Pixel 3a ini sedikit lebih lama memproses gambar dibandingkan Pixel seri flagship, dikarenakan absennya Pixel Visual Core Imaging Chip yang ada di Pixel series flagship. Sisanya, menurut gue sih hampir semuanya sama. Pokoknya mantep ini kameranya Pixel 3a. Kamera Pixel 3a ini adalah salah satu kamera dengan tipe point and shoot, jadi nggak usah mikir banyak-banyak, tapi hasilnya tetap bagus. Gue sih suka banget dengan hasil-hasil fotonya, bagus dan enak dilihat. Google ternyata nggak membutuhkan lensa banyak-banyak buat bikin hasil foto yang bagus, tapi cukup dioptimalisasi di bagian softwarenya aja. Buat videonya sih menurut gue cukup oke. Tapi overall, videonya nggak terlalu istimewa, nggak kayak hasil dari foto-fotonya. Terakhir, harganya. Nah, ini yang cukup menarik buat gue. Seperti yang kita tahu, Pixel series ini nggak masuk secara resmi ke Indonesia. Google sepertinya cukup banyak pertimbangan untuk memasukkan series Pixel ini secara resmi ke Indonesia. Nah, jadinya ada jalur lain nih yang masuk ke Indonesia untuk Pixel-Pixel ini, yaitu jalur limbah Jepang. Apaan sih limbah Jepang itu? Nah, simpelnya Pixel limbah Jepang ini adalah smartphone bekas operator Jepang kayak Docomo, AU, dan lain-lain yang gue duga masa kontraknya udah habis serta udah beredar lama sekitar 2-3 tahun. Jadi ini udah dibalikin dari usernya, dibalikin ke operator. Nah, dari operator ini kemudian dijual lagi ke negara-negara kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain sebagai smartphone bekas. Peminatnya gimana? Jujur cukup banyak di Indonesia, dikarenakan harganya yang bisa dibilang cukup terjangkau. Pixel 3a ini gue beli nggak sampai 2,5 juta di marketplace. Jelas terjangkau buat ukuran Pixel. Apalagi untuk sekualitas Pixel gini, harga 2 jutaan menurut gue sih ya cukup worth it ya. Jadi sesuai namanya nih, 3A. A kan berarti affordable. Tapi apakah smartphone limbah Jepang ini tanpa risiko? Jelas enggak. Karena smartphone limbah Jepang ini masuk nggak secara resmi ke Indonesia. Otomatis IMEI-nya nggak terdaftar. Dan kalau IMEI-nya nggak terdaftar, bisa jadi sinyalnya hilang. Jadi siap-siap aja kalau sinyalnya hilang dan fitur selularnya nggak bisa dipakai sewaktu-waktu. Kalau beli smartphone limbah Jepang kayak gini, emang harus siap-siap terima resikonya. Nggak mau ambil resiko, gampang. Nggak usah beli Pixel 3a, beli aja smartphone resmi dengan IMEI yang udah terdaftar. Overall, menurut gue, Pixel 3a ini cocok buat lo yang pertama kali mau nyobain Pixel. Karena yang pertama, desainnya menurut gue masih cukup menarik, kemudian kualitas kameranya nggak kalah sama yang seri flagshipnya, dan harganya yang terjangkau. Tapi sekali lagi hati-hati, karena Pixel 3a ini nggak beredar secara resmi di Indonesia, jadi harus siap dengan resikonya ya, yaitu IMEI nggak terdaftar dan sinyalnya bisa hilang sewaktu-waktu. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, dislike kalau nggak suka, dan follow juga Instagram kita di thegridco.id. The Grid sign out, bye!